Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sistem kesenian di Cirebon 3 yang meliputi ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri atau batik Ciwaringin. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui bahwa presentasi PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Hero Prayogo MPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam PJJ semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pendahuluan, Cirebon merupakan salah satu pusat kebudayaan di pesisir utara Pulau Jawa. Sistem kesenian di Cirebon mencerminkan akulturasi budaya lokal dengan pengaruh asing seperti Tionghoa, Arab, dan Eropa. Dalam kehidupan masyarakat Cirebon, seni ukiran dan batik memiliki peran penting baik secara budaya maupun ekonomi. Makalah ini akan membahas 4 elemen utama, yaitu ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin. Yang pertama ada ukiran Cirebon, sejarah dan asal-usul. Ukiran Cirebon berkembang dari tradisi keraton Cirebon dengan pengaruh Islam, Tionghoa, Arab, dan India. Motif khas seperti megamendung mencerminkan harmoni dan ketenangan. Awalnya digunakan untuk menghias keraton, ukiran ini kini menjadi simbol budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat dan pengrajin lokal. Ciri khas ukiran Cirebon, motif megamendung menunjukkan simbol ketenangan dan harmoni dan terinspirasi dari awan. Pengaruh Islam, dominasi motif geometris dan flora tanpa unsur figuratif. Akulturasi budaya, dipengaruhi budaya Tionghoa, Arab, dan India. Warna alami, menggunakan warna alami yang lembut dan elegan. Filosofi ukiran Cirebon. Motif megamendung memiliki makna filosofis sebagai simbol kesabaran dan ketenangan, serta mengajarkan harmoni antara manusia dan alam. Setiap ukiran mencerminkan pengaruh spiritual dan nilai lokal yang mengandung makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Yang kedua ada batik keraton Cirebon, sejarah batik keraton Cirebon. Batik keraton Cirebon lahir dari tradisi keraton Kasapuhan dan Kanoman sebagai simbol kebesaran dan identitas kerajaan. Motifnya seperti singa barong dan patran keris mencerminkan nilai spiritual dan filosofi kerajaan. Berkembang sejak abad ke-16, batik ini terinspirasi oleh budaya lokal, Islam, dan pengaruh asing seperti Tionghoa. Awalnya digunakan dalam upacara adat dan pakaian bangsawan, kini batik keraton menjadi warisan budaya yang dijaga kelestariannya. Ciri khas batik keraton Cirebon. Batik keraton memiliki motif tradisional seperti singa barong, patan keris, dan megamendung dengan warna dominan sogan atau coklat, biru, dan putih. Batik ini ditandai dengan gaya simetris, pola yang teratur, dan penuh detail. Pengaruh Islam terlihat dalam penghindaran gambar figuratif, lebih menonjolkan motif geometris dan alami. Penggunaan batik keraton Cirebon. Batik keraton digunakan dalam pakaian adat untuk acara resmi kerajaan dan upacara adat, serta menjadi simbol status yang dipakai oleh keluarga keraton sebagai lambang kebesaran.
Selain itu, batik ini juga digunakan sebagai hiasan dekoratif untuk ornamen interior keraton seperti tirai dan taplak. Sebagai warisan budaya, batik keraton tetap dilestarikan hingga kini sebagai identitas budaya yang penting. Selanjutnya, batik pesisiran. Sejarah batik pesisiran. Batik pesisiran berkembang di daerah pesisir Jawa termasuk Cirebon sebagai hasil interaksi budaya lokal dengan pedagang asing pada abad ke-15 hingga 17. Batik ini dipengaruhi gaya Tionghoa, Belanda, dan India yang tercermin dalam motif flora, fauna, dan warna cerah. Awalnya dibuat oleh masyarakat pesisir untuk kebutuhan sehari-hari, batik ini kini menjadi salah satu warisan budaya yang bernilai tinggi. Ciri khas batik pesisiran. Batik pesisiran memiliki motif dinamis yang menggambarkan flora, fauna, dan elemen alam dengan warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Batik ini dipengaruhi oleh gaya Tionghoa, Belanda, dan India, serta memiliki gaya bebas dengan pola yang lebih fleksibel dibandingkan batik keraton. Konteks maritim sangat terasa dalam batik pesisiran yang menggambarkan kehidupan pesisir dan budaya perdagangan. Filosofi batik pesisiran. Motif batik pesisiran menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang beragam, simbol toleransi dan keragaman budaya. Warna-warna cerah yang digunakan mencerminkan semangat dan kebebasan. Lalu kemudian selanjutnya ada batik santri atau batik Ciwaringin. Sejarah batik santri atau batik Ciwaringin. Batik santri atau batik Ciwaringin berasal dari daerah Ciwaringin Cirebon dan berkembang di kalangan pesantren. Batik ini dikenal dengan desain sederhana dan menggunakan pewarna alami. Terinspirasi oleh kehidupan agraris dan pesantren, batik ini memiliki nilai religius dan filosofis yang mendalam. Sering digunakan oleh masyarakat santri dalam aktivitas sehari-hari dan upacara keagamaan. Ciri khas batik santri atau batik Ciwaringin. Batik santri atau batik Ciwaringin memiliki motif sederhana dengan pola geometris dan alami, seperti garis dan daun. Warna yang digunakan cenderung alami, seperti coklat, hitam, dan putih yang dihasilkan dari pewarna alami. Desainnya yang praktis membuat batik ini digunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat santri, serta memiliki sentuhan agraris yang mencerminkan kehidupan desa dan pesantren. Filosofi batik santri atau batik Ciwaringin. Batik santri atau batik Ciwaringin melambangkan kesederhanaan, ketulusan, dan kedamaian hidup masyarakat pesantren. Motif dan warnanya yang sederhana mencerminkan kehidupan yang berfokus pada nilai-nilai spiritual, keagamaan, serta hubungan harmonis dengan alam. Batik ini juga mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perkembangan modern. Pelestarian. Pemerintah dan komunitas lokal mendorong regenerasi seniman. Inovasi, penggunaan teknologi dalam pembuatan batik dan ukiran, dan pemasaran seni Cirebon dipasarkan secara global melalui pariwisata dan e-commerce. Tantangan dan peluang. Tantangan, persaingan dengan produk modern, serta regenerasi seniman muda. Kalau peluang, ekspor seni ukiran dan batik, lalu peningkatan pariwisata budaya. Kesimpulan, seni ukiran dan batik Cirebon merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Karena seni ini mencerminkan akulturasi budaya dan nilai luhur masyarakat Cirebon.
Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Untuk pertanyaan, tanggapan, atau diskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.